warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SMKN 1 Jombang, DRS Siswo Rusianto, Ketua Program Keahlian Bu Ayi, Wali Kelas Bu Titik Kafiati, Kepala Perpustakaan SMKN 1 Jombang, Ibu DRA Dwi Muawana, karyawan perpustakaan Ibu Faradila Asmara dan Bapak Muhammad Gori, seluruh Bapak, Ibu guru, dan karyawan di lingkungan SMKN 1 Jombang. Terima kasih secara khusus kepada tim inti P5 SMKN 1 Jombang, Bunda Umi Kulsum SPD, Ibu Umi Nur Aini SPD MPAR, Ibu Wahyuni Tri Astuti SPD GR, Bapak Rusli Ilham Fadli SPD, Bapak Ridho Agatha dari MPD. Terima kasih secara spesial kepada Bapak Ibu guru pembimbing P5. Dari SMK Negeri 1 Jombang, PH2 adalah kelas kita, gegap gembira dalam medan laga demi P5 yang meriah. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya kelasku yang bahagia, terbentuknya kelasku yang perkasa, berani santun logo kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami 10 Perhotelan 2. Dan saya Stephen Hung sebagai host. Saya Safitri sebagai ketua. Dan bintang tamu kita yaitu narasumber Mbak Eka. Silakan perkenalan diri terlebih dahulu, Mbak Eka. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wing Angela Putri. Kebetulan saya juga alumni SMK Negeri 1 Jombang dan jurusan perhotelan. Ya. Alumni itu alumni Iya, sini. Alumni sini. Angkatan berapa? Angkatan 2010. 2010. Iya, sudah lama sekali ya. Wah, 13 tahun sekarang. Iya, 13 tahun. Iya, 13 tahun. Oh, udah lama banget berarti ya, Mbak ya. Iya. Oh, terus gimana rasanya Mbak setelah 13 tahun itu keluar dari SMK 1? Keluar dari SMK 1, terus kembali lagi dengan acara podcast ini gitu gimana rasanya? Rasanya sebenarnya sih saya sering mampir ke sini. Kebetulan juga, ya? kerjanya di Jombang. Oh, iya. Kebetulan di salah satu hotel di Kabupaten Jombang. Nah, kebetulan saya juga sering interaksi dengan para guru di sini sama guru-guru perhotelan. Jadi ya rasa kangennya itu masih ini sih, berasa kayak saya baru lulus kemarin gitu. Rasa masih muda gitu. Benar. Ya. Berarti udah 13 tahun lamanya terus sering-sering kunjung ke sini jadi rasanya itu kayak baru kemarin lulus gitu ya? Iya, betul. Boleh tahu dulu waktu pertama kali masuk ke sini itu gurunya siapa kalau guru perhotelannya? Kalau guru perhotelannya dulu Bunda Ati. Bu Ati. Iya, Bu Ati. Terus ada Bu Ayi. Terus Bu Eti. Sama Pak Bagus. Oh, Pak Bagus juga. Iya, Pak Bagus. Oh iya. Rata-rata saya kenal tiganya tapi kalau Bu Eti kenal ya? Enggak, saya kurang ini ya. kurang kenal Bu Eti yang gemuk. Yang iya pernah. Ngajar F&B kalau nggak salah, F&B. Food and Beverage. Iya. Oh, dulu F&B. Kalau sekarang ini Mbak Eka di perhotelan itu di bidang apa? Kalau saya di sales marketing. Tapi sebelumnya sudah perjalanannya udah macam-macam udah dilewatin sih. Iya, dari berbagai macam departemen. Saya sudah melewati itu gitu. Sampai di sekarang ini. Kalau departemen pertama yang dilalui apa? Kalau departemen pertama dulu waktu magang itu di housekeeping. Di housekeeping. Iya. Kebetulan waktu itu magang saya di luar negeri dulu. Di luar negeri? Di Malaysia dulu. Keren ya? Di Quality Hotel City Center Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Kota besar berarti ya? Iya, sampai negara lain gitu. Keren. Magangnya dulu bisa sampai keluar kota ya? Keluar kota bisa, di luar negeri bisa dulu. Dulu ada kualifikasinya nggak sih kalau mau keluar negeri itu? Tentu ada. Kita melalui berbagai macam tes dulu untuk sampai di sana. Jadi dari screening dari sekolah itu ada sendiri. Kemudian nanti kita beberapa kali tes itu di kebetulan waktu itu yang ditunjuk sebagai ketua MOU-nya di SMK Negeri 1 Buduran, Sidoarjo.
Sidoarjo. Jadi kita bolak-balik ke Sidoarjo. Saya ingat banget termasuk sama rekan saya tadi Mas Danang. Mas Danang juga Heeh, itu. iya, itu juga kita ikut tes. Kita sekitar 20-an orang, tapi yang lolos cuma sekitar 14. Nah, Mas Oh, Danang itu termasuk yang nggak lolos gitu kan. Itu juga dari keberuntungan juga alhamdulillah. dari doa orang tua juga tentunya. Alhamdulillah. Jadi setelah ikut tes, terus Mm-mm, lolos, mm-mm. magang di Malaysia, Kuala Iya, Lumpur. iya. Terus waktu di sana itu pengalamannya banyak nggak sih yang didapat itu? Oh, tentu banyak Banyak sekali. ya, soalnya Jadi, juga di karena luar. beda banget sama yang ada di Indonesia Heeh. kebetulan. Kalau saya dulu magang pertama itu di housekeeping. Housekeeping Iya, di housekeeping. Nah, di housekeeping itu saya kan ditempatkannya itu pertama kali kan di room. di room, Di room. Tahu ya, kan adik-adik ya, sekalian ya? yang kamar Sekarang hotel itu ya. kamar, Oh, ngerjain kamar itu di housekeeping. mm. Tapi saya memang orangnya nggak bisa diem. Kebetulan saya iseng tanya Wah, ke senior, Kak, misalkan saya mau di public area gimana gitu, mau belajar. oh, Eman gitu, intinya eman, gitu, eman gitu. eman Tapi katanya ya. bahasa dia, sayang adik gitu kan. Oh, iya, iya. Jadi kayak, Eman kamu kan ini gitu. Maksud Heeh, ini gitu dalam artian satu good looking, good looking. keduanya komunikatif. Heeh, Jadi kalau di public area itu kurang. kayak Tapi saya pengen belajar. heeh, Akhirnya diajarin cuma 3 hari kalau 3 nggak hari. salah. Setelah 3 hari itu tahulah intinya public area seperti Heeh, apa, ya. lanjut di housekeeping bagian room lagi. Room lagi, balik lagi ke room Iya, lagi. room. Baru 1 bulan, terus dipindah di waktu itu order taker. Order taker itu yang gimana ya? Di Nah, bagian order taker itu di bidangnya housekeeping. housekeeping juga ya? Salah Oh, satu bidang di mm. housekeeping yang bagian menangani khusus untuk pelayanan telepon atau by Oh, phone. pelayanan telepon. Iya, biasa kalau di kamar kita kan nelpon kebutuhan di housekeeping. Misalkan mau nambah pillow, mau ganti spray atau Spray. minta dibersihkan gitu, Oh, atau ada peminjaman setrika kayak wah, gitu. oh Itu iya, saya yang ngangkatin telepon. jadi gitu. Tuh, Terus setelah di order taker, order taker itu ada heeh, lagi lanjut ke ada lagi. Saya di linen sempat. linen. Ya, Linen itu yang linen itu ngurusin tentang laundryannya hotel. Oh, Iya, laundryan. kebetulan hotel tempat saya magang itu laundrynya itu ada di luar hotel atau kita pakai vendor. Oh, Karena ada beberapa hotel kalau yang sudah gede ya, yang bintang 5. Kebetulan hotel tempat saya magang itu bintang 4. enggak. Itu laundry linennya itu ada di dalam hotel tersebut. Sedangkan hotel tempat saya magang itu laundry hotelnya itu pakai vendor Pakai begitu. vendor. Oh, Nah, sehingga kita harus benar-benar ngitungin mana yang punya kita, nah, linen kotor dipisahin, mana yang pakai kena noda itu dipisahin. Itu saya pisahin itu dulu. nah, terus selama Mm-mm, di bagian linen itu mm-mm. ada nggak sih pengalaman menarik? Kayak misal linennya pas Heeh, pas heeh, balik itu heeh. kurang atau Oh, ada yang ikut? pasti, itu Heeh, pasti. pasti pernah Jadi ya. pernah. Jadi misalkan ada yang kurang, ada yang pas balik kondisi bersih tapi sobek, itu juga Sobek. pernah. Oh, Terus itu. kalau yang kotor, itu yang paling mohon maaf kayak mengerikan itu ya, Oh, iya, iya. berdarah-darah gitulah. Ada pernah gitu. Ada, Oh, pernah. Dan harusnya itu kan kena charge kena harusnya. kena charge. Iya, Cuman karena standar hotel linennya kan bedsheetnya putih ya, harusnya. Tapi itu bersampai ada darahnya, kan harusnya ada charge di situ. Tapi entah itu sudah di charge atau belum, karena penanganannya beda, harusnya nggak dicampur. Tuh. jadi kalau yang Mm-mm. noda darah itu penanganannya beda. Beda. Misal, mohon maaf ada orang menstruasi, misal Iya. nggak sengaja kena di bedsheetnya. Heeh. Nah, kemudian dari housekeeping ketika kita mengetahui itu, pihak roommate-nya ya, itu harusnya dikaretin. Oh, Misal dikaretin. nodanya ada di tengah gitu ya. Nah, Ya. itu dikaretin. Jadi kayak Heeh, jadi ditandain. nggak tercampur. Betul, Betul. karena nggak dicampur nantinya. Terus setelah di bagian linen pindah lagi, ada Nah, pindah setelah lagi, di bagian linen, balik lagi ke order taker. balik lagi ke Balik lagi ke taker. order taker, paling 2 minggu apa nggak sampai 1 bulan. 1 bulan. Dilirik sama departemen lain, Oh, diminta gitu. jadi ditarik lagi sama departemen lain. Kan itu tadi di departemen housekeeping, Ya. tapi kan luas housekeeping itu. Ya. Ada public area, ada order taker, ada linen, ada roommate gitu kan. Nah, itu tadi dilirik sama departemen lain, sama front office department. Front office. Diambillah saya gitu. Jadi 3 bulan magang di housekeeping, 3 bulan magang di front office. Front office. Iya. Oh, Jadi saya bawa pulang sertifikat 2, internasional semua. Interna- Gitu.
kan berarti ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Rezeki. Rezeki banget. Terus berarti magangnya 6 bulan. Magangnya 6 bulan. Berarti dari dulu sampai sekarang juga tetap 6 bulan ya. Oh iya, 6 bulan ya. Sekarang. Terus setelah magang balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Masih kelas 2 waktu itu. Kelas 2. Terus sekolah lanjut di SMK biasa, terus UKK. Ada UKK ya dulu ya? Ada. Dulu masih ada UKK ya. Nah, pas UKK itu gimana sih waktu belajarnya buat pengetahuan biar masuk semua gitu loh yang udah diajarkan sama guru-guru sebelumnya. Kalau saya itu belajarnya lebih ke ini sih, teori yang diberikan kepada kepada siswa dari guru, itu kalau saya lebih suka mendengarkan. Ya, Jadi saya tangkap listening semua, listening, lebih suka listening daripada reading ya. Nanti apabila ada hal-hal yang saya tidak tahu, saya lebih baik menanyakan itu daripada saya nyari. Kalau saya gitu dulu, otomatis penjelasannya kan lebih kompleks gitu. Dimana nanti ada yang tidak sesuai atau masih kurang jelas, baru saya reading gitu. Nah, nanti kita implementasinya langsung di prakteknya. Langsung praktek. Gitu. Soalnya kalau membaca juga kadang saya ya pusing gitu. Iya, kadang jenuh juga ya. Terus akhirnya jalan buntu gitu kan, nggak tahu, nggak dapet jawabannya. Jadi lebih banyak ke sharing jatuhnya gitu. Iya. Ngomong langsung. Iya, ngomong langsung. Bisa sama teman-teman, kakak kelas, atau sama guru gitu. Nah, terus kembali lagi ke awal ya, coba. Boleh. Waktu itu kenapa kok mau pilih jurusan perhotelan? Kan ada jurusan. Itu ceritanya nggak sengaja. Bisa nggak sengaja kan? Iya, jadi gini, waktu itu di SMK Negeri 1, itu saya termasuk angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Iya, dari awal mula bukanya si jurusan perhotelan ini. Oh, jadi perhotelan itu baru ada? Masih baru ada. Setelah angkatan ketiga ini? Iya, saya angkatan ketiga. Maksudnya ada kakak tingkat saya yang 2 tahun di atas saya, itu angkatan pertama. Angkatan kedua yang kelas 2 ibaratnya yang angkatan ketiga itu saya. Jadi ceritanya waktu itu saya ke sini daftarnya itu ke SMK Negeri 1 ya. Iseng sebetulnya. Sebenarnya mau kemana tuh kalau waktu itu saya kan lulusan SMP 1 Jogoroto. SMP 1 Jogoroto. Nah, saya pengennya di SMA 3 atau SMA 2. Semagang. Tapi ikut-ikutan teman-teman. Ikutan teman-teman apa namanya? Biasalah waktu itu kan masih labil ya, kan masih lulus remaja, SMP memang suka ikut daftar sekitar ada 5-6 orang lah. Ternyata lolos. Ada gengnya kan dulu. Nah, terus kita ikutan, ikut. Terus kamu jurusan apa? Wah, ini perkantoran ini. Saya dulu perkantoran, jurusan keduanya. Terus jurusan pertamanya perhotelan. Kayaknya keren ini, nanti cantik-cantik kita gitu. Terus akhirnya kita bareng-bareng, ada yang perkantoran, ada yang perbankan, ada yang perhotelan, termasuk saya kan perhotelan jurusan pertama, lalu ada jurusan kedua gitu kan, sampai sekarang seperti itu ya pastinya. Nanti di situ kan tes bakat minatnya seperti apa, tes tulisnya seperti apa, untuk kita lebih di mana, kita lebih ini di mana gitu kan, nanti lolosnya di mana kan seperti itu. Kebetulan dulu memang perhotelan, apa sih ini perhotelan gitu. Sempet browsing dulu zamannya internet masih baru-baru banget. Masih pakai apa? Pakai PC, pakai komputer di rumah yang pakai komputer yang gede itu. Pakai itu di rumah masih pakai itu. Terus perhotelan tuh ternyata ini pelajari tentang ilmu perhotelan. Terus saya sempat baca juga ada beberapa penelitian kalau bakalan marak nih untuk sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan untuk bisnis perhotelan bakalan lancar gitu. Makanya ini termasuk jurusan baru. Akhirnya cobalah kita gitu. Saya mikirnya ke depan sih gitu. Emang harus kalau dari SMP milih SMA SMK itu emang harus jauh banget mikirnya ke depan gitu ya. Iya. Kalau nggak gitu kan nanti takutnya kalau udah salah pilih. Terus kalau udah lulus SMK nggak lihat ke depannya, nggak tahu mau kemana, nah bingung. Sebenarnya sih nggak salah pilih ya. Jadi kayak apa ya? Istilah salah pilih itu tidak ada kalau menurut saya. Tergantung kita bagaimana menjalaninya gitu aja. Jadi misalkan kita udah ada di situ, oke, nggak apa, kita jalani aja. Karena sebenarnya itu ilmu waton, kita bisa pelajari semuanya. Tergantung kita
Arab atau enggak kan Iya. gitu. Cuman kalau di sekolah kan gitu kan jadi lebih gampang, Semangat kalau lebih misal itu di bidangnya gitu. lebih semangat. Terus kumpul sama teman-teman Mm-mm. baru juga sharing-sharing ilmu. Nah, Jadi lebih cepat dalam mempelajarinya daripada otodidak sendiri gitu. iya betul. Terus apalagi setelah itu kalau lulus SMK kita juga dapat sertifikat untuk dari Betul. magang. Banyak banget. Banyak banget malah ya. Iya, banyak banget Itu nanti. bisa Tenang dipakai, aja. bisa Bisa buat dipakai kerja. daftar kerja. Betul. Jadi kalau belajar otodidak memang bisa, Mm-mm. cuman kalau nanti buat daftar kerja itu agak ya sebenarnya bisa ya. Bisa Heeh. sebenarnya. Jadi kalau kita punya keahlian, punya sertifikat, Iya. itu jangan didiemin aja Heeh. jadi sesuatu dokumen yang nanti bakal dimakan rayap. Jangan ya. Itu Iya. untuk zaman sekarang kita jangan sampai hanya mengandalkan ibaratnya kerja, gaji, udah jangan sampai. selesai. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memanfaatkan skill kita yang ada. Upgrade skill itu juga perlu. Dikembangkan. Gitu. Betul, harus dikembangkan. Misal, dulu saya punya sertifikat namanya public speaking. Keren. Makanya sekarang Zamannya sekolah itu kan ada public speaking. Kemudian ketika saya sudah lulus, saya asah lagi ikut public speaking kan ada 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu ikut lagi yang kedua, yang ketiga, sampai akhirnya sertifikatnya terpenuhi, di mana nanti kalau sertifikatnya itu sudah masuk, ibaratnya ya, kita bisa ikut namanya metodologi atau trainer of trainer. Kita bisa ngajar juga dengan itu dan bisa menghasilkan uang. Bisa Jadi, menghasilkan uang juga. Betul. Nah, apa namanya? Kan tadi bisa mengajar. Nah, Mbak Eka ngajar itu juga? Kebetulan pernah. Kebetulan sering karena itu sampingan saya. Sampingan juga? Iya. Oh, sampingannya juga. Jadi saya profesinya memang sebagai sales marketing di salah satu hotel. Tapi saya juga ada karena sertifikat itu tadi ya kan, kita ikut metodologi TOT. Kebetulan banyak rekanan. Akhirnya kan gandeng sama beberapa LSP atau LPK. Ya kita ikut di ini kan, misalkan ada pelatihan kayak tadi public speaking misal, atau perhotelan, atau kayak service excellence misalnya, kan banyak yang mengikuti. Sekarang kan sudah banyak seperti itu, meskipun lewat Zoom atau datang langsung kan juga ada yang berbayar itu murah-murah. Terus setelah semuanya itu Mbak Eka pernah nggak sih selama sekolah ini ya? Selama sekolah itu mikir kayak di tengah-tengah misalnya gitu ya, kayak ada rasa capek, lelah, kayak nggak mau lanjut gitu, putus asa gitu, ada nggak? Kalau capek, lelah, nggak mau lanjut itu nggak pernah ada sih. Nggak pernah ada ya? Cuma pokoknya tetap semangat gitu tetap semangat. Cuma ada beberapa hal di mana ada sekolah. Biasanya kan di situ ada bullying ya. Betul. Ya, memang ada. Nah, bullying dulu tuh sempet sih ada ya biasalah suka sama temen gitu. Tapi kan kita nggak mikirnya ke sana, cuma ya udahlah suka aja, tapi nih nggak dipikirin gitu. Iya. Jadi cuma males banget sih kalau sekolah ketemu dia lagi gitu. Akhirnya kan di situ, tapi itu nggak dijadikan suatu masalah yang besar. Kita jalannya enjoy aja. Enjoy aja. Kalau ketemu pun tetap menyapa. Iya. Meski di belakang itu malu-malu kucing. Betul. Karena dulu memang konsepnya orang tua memang belajar dulu gitu, baru nanti. Iya. Soalnya juga kalau pacaran di usia SMK ini juga nanti takutnya kan mengganggu pelajaran ya. Soalnya nanti di pikirannya takutnya kalau terlalu berlebihan itu kan jadi nggak fokus ke pelajaran, nilainya turun. Terus jadi nanti akan gimana ya, tidak maksimal gitu belajarnya di sekolah. Betul. Jadinya nanti mengganggu konsentrasi lah kalau misal itu berlebihan. Kalau misalkan ada yang berpendapat lain, misalkan malah bikin semangat gitu, ya silakan itu kan pilihan gitu. Yang penting tidak mengganggu yang namanya sekolah, karena sekolah itu kan penting. Kunci utamanya buat kita nanti gimana gitu, biar jadi orang gitu, sekolah. Terus itu selama belajar Kakak pernah nggak belajar di sekolah pramugari? Oh, ini tahu dari mana ini? Dapat bocoran. Oke, dapat bocoran. Jadi ceritanya dulu itu ada salah satu guru di sini. Kebetulan beliau saya kurang tahu karena sudah lama nggak ketemu beliau. Tahu namanya? Sepertinya sudah enggak. Sudah enggak ya? Sepertinya udah enggak. Beliau kebetulan alumni. Dulu sebelum jadi guru, dia itu kerja sebagai pramugari.
Dari Nah, akhirnya pas sharing-sharing, karena saya suka sharing itu tadi, ngobrol tanya-tanya, Bu, ini gimana, ini gini. Saya masih bingung waktu itu mau jadi apa ini gitu. Dia bilang, kalau coba aja kursus gitu. kursus. Kursus. Jadi di salah satu lembaga waktu itu ada beberapa lembaga, karena kalau nanti kita udah kelas 3 di Jombang nih nanti bakal sering kayak di BLK itu ada apa lapangan pekerjaan yang open recruitment Oh, gitu ada. ada. Kemudian ada universitas-universitas yang menyediakan penerimaan mahasiswa baru, contoh seperti itu. Nah, ada beberapa lembaga di situ menyediakan pelatihan kalau nggak salah waktu itu D1 penerbangan. Penerbangan dalam artian di situ ground handling staff, sekolah pramugari, dan marshalling kalau nggak salah. Marshalling tuh tukang parkirnya pesawat. Oh, Ya lumayan, ya lumayan. tergantung. Lumayan ya. Nah, waktu itu saya tertarik di situ. Akhirnya saya nyoba sekolah di salah satu lembaga di Sidoarjo waktu itu. Ambillah saya ground handling staff itu tadi, D1 ground Yang handling. biasanya di bandara itu. Iya. Kalau yang di pesawat namanya apa tadi? Pramugari kan. Pramugari. Nah, kalau saya kan ground handling staffnya. Ya. Tapi saya nyoba-nyoba itu. Nyoba di pramugarinya beberapa kali interview di pramugari Garuda, di pramugari AirAsia itu ternyata waktu itu masih kurus ya, belum segini. Nanti yang Iya. nonton pada kaget, masa sih gitu. Ada nggak fotonya waktu masih kurus gitu, masih udah? Oh, masih tapi nggak pakai jilbab. Oh, nggak pakai jilbab. Iya, Oh, mohon iya, maaf iya. ya. Ya tidak apa-apa. Saya masih kurus banget, masih berat 50-an kalau nggak 50-an. salah. Iya, sekarang udah plus-plus. Emang kalau di pramugari itu kan berat badannya ada itu ya. Iya. Harus emang Harus ada standarnya. standarnya Bahkan ada. mereka underweight, tingginya juga. Jadi memang harus proporsional karena kan yang dijual yaitu tadi jasa. Jadi enak dilihat gitu kan. Waktu itu sih saya kebetulan ambil yang ground handling staffnya. Nah, waktu tes sempat tes di pramugari itu beberapa kali udah hampir keterima ya di AirAsia itu dari 250 orang sampai lolos ke seleksi beberapa kali itu sampai di 7 orang, di mana yang diambil itu cuma 3 orang. Dalam 7 orang itu tadi yang kualifikasinya mereka semua ini sarjana. Sedangkan saya belum waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah, 2012-13 itu. Sedangkan saya belum. Oke, saya tetap semangat. Ternyata ya tetap nggak lolos karena kualifikasinya memang harus S1 Emang gitu. ekstrim Dan banget. juga ekstrim banget. Untuk interviewnya itu kita langsung berhadapan 7 orang gini. Langsung barbaris gitu. Iya, Jadi bukan baris sih. Kita langsung kayak podcast gini, jajar-jajar, duduk, langsung introduce nama masing-masing gitu. Perkenalannya pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahkan ada yang bahasa Cina. Oh, ada juga gitu ya? Iya. Itu wajib atau pilihan? Ketika kita menampilkan sertifikat, waktu itu kebetulan waktu di SMK Negeri 1 ada pelajaran mulok. Oh iya, itu ada. Bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Bahasa Ya Jepang. kan? Tapi kebetulan saya ambil yang bahasa Mandarin gitu dan kebetulan ada sertifikat di situ. Otomatis ditanya gitu. Ditanya. Terus ya untungnya waktu itu masih bisa jawab ya. Alhamdulillah masih ingat materinya. Betul, meskipun cuma perkenalan aja. Perkenalan dasar gitu. Iya, perkenalan dasar. Tapi terus akhirnya karena pesaingnya terlalu tinggi-tinggi ya, ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab karena saya kurang pengalaman juga. Waktu itu masih belum kerja sama sekali gitu. Baru pengalaman cuma magang aja. Gitu. Terus udah. Terus kesannya waktu belajar di sekolah pramugari. Kalau kesan dan pesannya sih itu kan lebih ke pelajaran terkait bagaimana sih maskapai itu apa sih. Terus yang paling penting sih terkait ini ya, kita lebih memahami diri kita. Kita misal di situ ada pelajaran namanya grooming and greeting. Di situ kan iya yang buat apa? Make up sama buat menyapa tamu gitu ya. Ternyata bukan hanya itu aja. Ada lagi ya selain Iya. apa Jadi aja? kita misalkan sakit, kita pakai make up. Itu nggak akan terlihat cantik istilahnya gitu. Karena wajah yang sakit nggak akan bagus misal di make upin. Jadi bagaimana caranya kita mengeluarkan inner beauty yang sesungguhnya. Misalkan kita senyum tapi dalam hati kita nggak suka sama orang itu.
itu akan tersampaikan. Nah, disitulah itu belajarnya itu Belajarnya yang itu susah. Heeh. Bahkan saya masih ngejar sertifikatnya itu buat itu. sampai sekarang Iya, sampai sekarang. sesusah itu ya. Sesusah itu. Karena kita kan ada di depan orang ya, Ya. kebiasaan di depan orang. Bagaimana caranya sih kalau misal senyum kita ini, kita udah senyum nih, udah senyum. Senyum. Tapi di dalam hati kita misal sakit, di belakang ini sakit misal. Atau sakit hati, abis marahan, atau abis putus, atau gimana kan Iya. bisa aja tuh. Iya. Nah, itu gimana caranya tidak menampilkan itu gitu. Kalau dalam materinya itu gimana teorinya itu? Kalau teorinya, nah itu tadi saya sendiri aja masih nyari sertifikatnya. Kalau apa ya, kalau untuk materinya sendiri, grooming and greeting itu memang dalam sih kalau misal di OCI gitu. 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 Kalau dulu di SMK 1 ini belajar itu juga. Belajar itu, waktu Guru- itu Bu Ati. Bu Ati, oh Iya. Bu Ati ya. Bu Ati, banyak belajar ke Bu Ati ya. Berarti itu emang guru yang udah lama ya belajar Udah lama. apa ngajar di sini gitu Iya, ya. udah Jadi lama. pengalamannya pun ya buat ngajar Banyak. kita itu ya banyak gitu. Iya, banyak sharing, banyak. Terus sama guru laundry di sini Pak Bagus ya. Kalau guru laundry dulu Bu Ayi Bu Ayi. saya, iya. Oh, Bu Ayi. Lalu setelah saya, ini lanjut cerita ya, Iya. yang telah saya apa namanya di itu tadi tes kesana kesini belum keterima gitu. Akhirnya nyoba-nyoba tes di salah satu maskapai. Waktu itu di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Kebetulan kena penempatan di Jogja. Jadi ground handlingnya, jadi apa tiketing kayak bagian sales sih di situ memang penjualan. Cuma kita kan di frontliner. Oh, ya. Terus selama berada di situ itu jadi apa? Tiketnya? Iya, tiketing. Tapi di kantor penjualan di branch office. Jadinya semacam kayak di lobinya hotel Di gitu. lobinya. Oh. Tapi ada kantor tersendiri. Terus selama bekerja di situ interaksi sama orang juga ya, sama apa? Banyak sekali. Banyak orang. Namanya frontliner. Dan waktu itu namanya senioritas itu masih sangat kental, betul. Belum seperti sekarang. Sekarang sudah iya, lumayan. tapi saya bersyukur karena apa? Dengan hal yang seperti itu bisa membentuk mental kita biar jadi lebih kuat. bisa lebih inilah lebih fighter gitu. Nah, terus kalau ketemu apa? Pengunjung gitu, tamu yang rewel, jadi kita bisa handlingnya seperti apa. Kadang kalau udah apa terlanjur komplain orangnya ada apa misal pesawatnya delay tapi minta di reschedule ke jam yang dia minta tapi pesawat tiketnya tidak ada atau kursinya pas full gitu, otomatis kan kita harus menyampaikan apa adanya. Tapi kan terkadang bagaimana penyampaian kita kan juga tergantung dari hasil yang beliau dapat. Misal kalau kita nyampaikannya enak, nggak ini yakin gitu, otomatis beliau pasti oh ya udah Mbak di tanggal ini aja misal. Tapi kalau beliaunya pas lagi emosi kan kita juga nggak tahu dia misal urusannya itu pas penting atau pas apa, otomatis dia waduh gimana sih Mbak marah-marah sampai gebrak-gebrak meja dan sebagainya. Malah seniornya ditinggal pergi ya rasa takut gitu. Gitu. Jadi pernah kejadian juga gitu? Sering kayak gitu. Itu udah pasti terjadi pada anak baru itu. Oh, gitu. Terus gimana sih Mbak? Apa ngatasinnya gimana itu waktu Untuk itu? mengatasinya, yang pertama kita harus tenang. Menenangkan diri sendiri itu paling penting. Pokoknya jangan panik gitu ya. Iya, pokoknya jangan panik, menenangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, pasti apologize. Pasti kita harus minta maaf. Karena tidak bisa memenuhi ekspektasi dia, gitu kan. Kemudian yang terakhir, kita cari solusinya. Cari solusinya bagaimana? Misalkan penerbangan dia seharusnya jam 7 pagi, sedangkan dia ada rapat jam 10, otomatis tiba di tempat tujuan jam 8, jam 9. Nah, sedangkan penerbangan berikutnya di jam 8 atau jam 9, sehingga sampai di tujuan itu jam 12. Sehingga tidak bisa tidak bisa sampai dengan tepat waktu, gitu kan. Gitu ya. Nah, akhirnya kita alokasikannya seperti apa? Karena ini kesalahan di kita mungkin bisa refund tiketnya, kita belikan other carrier atau kita belikan maskapai lain, gitu. Dimana jamnya yang bisa sesuai agar dia bisa lanjut urusannya. Lanjut urusan gitu ya. Jadi lancar lagi. Betul. Terus menurut Mbak dari podcast ini itu apa sih yang Mbak pengenin
dari penonton gitu? Kalau dari podcast ini ya, saya pengennya sih untuk menonton ambil yang baik-baiknya Baik aja, yang baik. betul. Untuk buruknya bolehlah untuk dipelajari, Dipelajari untuk jangan sampai dihindari dihindari, jangan sampai agar kayak tidak gitu. terulang gitu ya. Iya, jadi diambil baiknya, bagaimana caranya biar jangan sampai kita itu terjerumus kayak gitu, karena apa yang belum kamu lakuin, aku udah loh gitu. Jadi belajar dari kesalahan Karena orang lain gitu. menyesal itu pasti di belakang gitu. Pasti tetap Iya, pasti tetap ada penyesalan gitu ya. pasti. Terus orang tua juga mendukung kalau Mbak ini masuk perhotelan gitu ya. Kalau orang tua saya sih mendukung 100%. Kebetulan orang tua saya kan juga angkatan TNI, Angkatan TNI AD. TNI. Oh, Tadinya mau dimasukin polisi lah, polisi. TNI, tapi kan berujung karena saya yakin Bu bisa gitu, Bisa ngasih gitu. kepercayaan Jadi ke akhirnya orang tua percaya terus Makanya, mendukung. makanya jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat orang tua jadi tidak percaya gitu, sehingga kita akhirnya di stop lah, di ini nggak boleh, di ini nggak boleh gitu. Soalnya Kita juga, yakinkan juga orang tua gitu. nah, soalnya juga orang tua kan agar kebaikan kita sendiri ya, untuk Betul, kebaikan kita betul. sendiri. Nah, terus apa lagi ya? Aduh, kehabisan pertanyaan Kehabisan ini. pertanyaan, boleh nanti tak jawab. Untuk pengalaman setelah di itu tadi, kita kan lagi ngomongin pengalaman Oh tadi. iya, pengalaman tadi. Pengalaman kerja habis dari maskapai di Garuda Indonesia dulu. Setelah 5 tahun ya saya di Oh, situ. 5 tahun 5 bekerja di situ. tahun di Garuda Indonesia itu. Setelah itu saya sempat di Bank Mandiri dulu. Tapi sebentar, cuma 3 bulan. Lalu sekarang di Green Red Hotel Syariah Jombang. Hotel Syariah ya. Iya, di Jombang. Ya. Mungkin itu sih. Kalau di Green Red sendiri itu saya pertama masuk jadi front office, terus sampai pada akhirnya di tahun kedua itu jadi sales marketing, sampai yang sekarang sudah kurang lebih sekitar 5 tahun sih di situ 5 juga. tahun. Berarti sudah 5 tahun kerja di Garuda Indonesia, 5 tahun di Grand Hotel. Green Red Hotel. Iya. Oh. Ya. Sebenarnya mungkin ada ya dari Fitri, ada pertanyaan? Masih banyak. Kakak pernah nggak ngalamin suatu problem sama karyawan hotel? Kalau karyawan hotel kita nggak pernah sih. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin ada. Mungkin jikalau ada yang seperti itu, mungkin nanti bisa atasinya yaitu tadi kita harus cari win-win solution. Paling nggak manajemen harus tahu itu sih. Karena kalau meredam antar teman nggak mungkin bisa. Jadi kita harus tahu dari manajemen. Menyelesaikan sendiri ya. Mungkin sebenarnya masih ada banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan, cuman karena waktunya sudah habis, tinggal cukup singkat ya pertemuan kita kali ini. Cuma mungkin nextnya bisa ketemu lagi ya. Amin. Terus kita bisa sharing-sharing lagi. Soalnya kan pasti banyak lagi ya sebenarnya. Ini pasti belum semuanya. Betul. Ini cuma sebagian kecil. Sepertiganya mungkin. Sepertiganya. Mungkin. Ya, terima kasih Mbak Eka sudah hadir di podcast kami hari ini. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Maaf kalau ada salah kata ya. Sama-sama, saya juga minta maaf kepada semua penonton. Semoga dilancarkan segala sesuatunya. SMK Negeri 1 semakin jaya. Amin. Baik. Sekian pemirsa dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.